Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahmat Atiku Darmawan dari jurusan Teknik Mesin 2018 kelas B kampus Palembang. Saya di sini akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang getaran mekanik. Getaran mekanik, pengertian dari Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak osilasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Jadi, kebanyakan mesin dan struktur rekayasa yang dipakai di engineering mengalami getaran sampai derajat tertentu dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Adapun pengertian lain dari getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Nah, karena terjadi dengan teratur itulah getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Nah, jadi semakin besar energi yang diberikan, maka akan semakin kuat pula getaran yang akan terjadi. Satu getaran sama dengan satu kali gerakan bolak-balik penuh dari benda tersebut. Contoh paling sederhana dari getaran adalah yaitu gerakan pegas yang diberikan beban. Misalnya, pemanfaatan pegas untuk menjadi ayunan anak. Dan ada juga beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara lainnya yaitu senar gitar yang kita petik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung yang lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya, dan pegas yang diberikan beban. Nah, ada dua kelompok getaran yang umum, yaitu yang pertama getaran bebas. Getaran bebas terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri atau inherent, dan jika ada gaya luas yang bekerja. Sistem yang bergetar bebas akan bergerak pada satu atau lebih frekuensi naturalnya, yang merupakan sifat sistem dinamika yang dibentuk oleh distribusi massa dan kekuatannya. Semua sistem yang memiliki massa dan elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran yang terjadi tanpa rangsangan luar. Dan yang kedua, ada getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Nah, jika frekuensi rangsangan sama dengan salah satu frekuensi natural sistem, maka akan didapat keadaan resonansi dan osilasi besar yang berbahaya yang kemungkinan akan terjadi. Kerusakan pada struktur besar seperti jembatan, gedung, ataupun sayap pesawat terbang merupakan kejadian menakutkan yang disebabkan oleh resonansi. Jadi, perhitungan frekuensi natural merupakan hal yang utama dalam getaran paksa. Nah, di sini juga saya akan mencoba sedikit menjelaskan dari pengertian gerak harmonik. Gerak harmonik adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Jika gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama, itu disebut gerak periodik. Jika gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik. Ketika suatu partikel melakukan gerak periodik pada lintasan yang sama, maka gerakannya disebut gerak osilasi atau getaran. Bentuk sederhana dari gerakan periodik adalah benda yang berosilasi pada ujung pegas. Karenanya kita menyebutnya gerak harmonik sederhana. Dan juga pada gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki benda. Nah, diantaranya simpangan atau Y, yaitu jarak benda dari titik keseimbangan. Ada juga amplitudo atau A, simpangan maksimum atau jarak terjauh, dan juga frekuensi atau F, banyaknya getaran setiap waktu, dan juga ada perioda yang dilambangkan dengan T, banyaknya waktu dalam satu getaran. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi dari getaran mekanik ini. Mungkin masih banyak kurangnya dan saya akan mencoba untuk mempelajari lagi tentang getaran mekanik. Mungkin saya cukupkan dulu sekian. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.